Selamat sore semuanya. Hari ini adalah pertemuan ketiga untuk praktikum teori bahasa dan otomata. Materinya untuk pertemuan 3 ini adalah parsing. Kita mulai saja. Parsing. Analisis sintaks adalah penelusuran sebuah kalimat sampai pada simbol awal grammar. Analisis sintaks dapat dilakukan melalui derivasi atau parsing. Jadi, menganalisis sebuah sintaks atau sebuah kalimat itu bisa menggunakan dua cara. Yang pertama adalah derivasi, yang kedua adalah parsing atau pohon parsing. Penelusuran melalui parsing menghasilkan pohon sintaks. Nah, jadi parsing ini dia berupa pohon nanti turunannya. Contoh yang pertama untuk parsing. Diketahui G memiliki 3 buah kalimat produksi. Ada I yang menghasilkan H atau IH atau IA. Yang kedua ada H menghasilkan huruf terminal, huruf kecil semua. Yang ketiga ada A menghasilkan angka 0 sampai 9. Yang ditanya adalah X14Z. Jadi maksudnya yang ditanya itu adalah dari kalimat yang pertama ini, dari I-nya ini, kita harus menurunkan I sampai ke X14Z. Jawabannya ini ada dua cara. Yang pertama derivasi, yang kedua pohon parsing. Oke, kita mulai. Ini diawali dari I, karena kalimatnya itu diawali dari I. I itu bisa kita turunkan menjadi 3. H atau IH atau IA. Nah, di sini kita harus tahu mana yang harus kita jadikan turunan I agar bisa menjadi X14Z. Nah, di sini I-nya diturunkan menjadi IH. I besar dan H besar. Kemudian kita harus turunkan lagi dari I atau H ini. Nah, di sini yang diturunkan adalah I-nya. I-nya kita turunkan lagi menjadi IA. I besar, A besar. Kemudian kita turunkan lagi I-nya menjadi IA. IA lagi. Nah, kemudian I-nya kita turunkan lagi menjadi H. Kenapa menjadi H? Karena di sini kan sudah 4 jumlah huruf, sama seperti di sini 4. Jadi, kalau kita turunkan I-nya menjadi IA lagi, itu akan lebih dan akan salah nanti hasilnya. Jadi, I-nya kita turunkan menjadi satu huruf, yaitu huruf H, agar tidak berubah digitnya. Jadi, H, A, A, H. Nah, di sini sudah 4, tinggal kita rubah turunannya lagi. H itu kita ubah menjadi X, karena H bisa turun menjadi huruf kecil atau huruf terminal. Nah, di sini yang kita butuhkan hurufnya adalah X. Jadi, kita turunkan ke X. Kemudian, huruf yang kedua ada A. A itu bisa turun menjadi angka 0 sampai 9. Nah, yang dibutuhkan di sini adalah angka 1. Jadi, A-nya kita turunkan menjadi angka 1. Nah, kemudian ada A lagi. A-nya kita turunkan lagi menjadi 4. Yang terakhir ada H. H kita turunkan menjadi huruf Z. Maka hasilnya sama, sesuai dengan yang ditanyakan, X14Z. Berarti kita berhasil menurunkan huruf I sampai dengan X14Z. Untuk cara yang kedua, pohon parsing. Cara pohon parsing itu lebih mudah menurut saya dibandingkan dengan derivasi. Oke, dimulai dari I. I kita turunkan menjadi IH. IH. Nah, di sini H-nya sudah bisa kita turunkan, karena H itu kan cuma satu ya, menjadi huruf kecil saja. Jadi langsung kita turunkan ke Z. Kenapa bukan X? Karena H-nya ada di posisi paling kanan. Nah, di sini yang paling kanan kan adalah Z. Jadi langsung kita turunkan ke Z. Kemudian I-nya kita turunkan lagi menjadi I besar, A besar. Kenapa bukan I besar, H besar? Karena kalau di sini H lagi berarti kita harus menurunkannya menjadi huruf. Sedangkan kita butuhnya angka. Jadi kita ubahnya menjadi A. Jadi I besar, A besar. A-nya kita ubah menjadi 4. Kemudian I-nya kita turunkan lagi menjadi I, A. A-nya kita turunkan menjadi 1. Terakhir di sini ada I. I-nya turun menjadi H.
karena kita butuh huruf X, jadi kita turunkan menjadi H, kemudian H-nya baru turun menjadi X. Jadi kita sudah dapat X 14Z. Jadi untuk pohon parsing berhasil menurunkan huruf I menjadi X 14Z. Selanjutnya, contoh yang kedua. Sebuah kalimat dapat saja mempunyai lebih dari satu pohon. Diketahui G berisi S yang menghasilkan SOS atau A, kemudian O menghasilkan kali atau tambah. Yang ketiga ada A menghasilkan angka 0 sampai 9. Yang ditanya adalah 2 kali 3 tambah 7. Bagaimana caranya S ini bisa turun menjadi 2 kali 3 tambah 7? Pertama adalah S. S kita turunkan menjadi SOS. Kenapa SOS? Karena kalau langsung kita turunkan menjadi A, maka selesai. Tapi hanya dapat satu angka. Sedangkan kita butuhnya ada 3 angka dan 2 operator. Jadi yang kita turunkan adalah SOS. S turun menjadi SOS. Kemudian S-nya turun menjadi A. Karena untuk mendapatkan angka 2. Nah, A-nya turun jadi 2. Karena A itu berisi angka. Oke, kemudian O. O turun menjadi kali. Karena di sini kita butuhnya kali. Nah, sampai sini kita sudah mendapatkan angka 2 dan kali. Yang ketiga ada S lagi. Nah, S di sini kita turunkan lagi menjadi SOS lagi. Karena kita masih butuh 3 digit lagi. Kemudian S-nya turun lagi jadi A untuk mendapatkan angka 3. O-nya kita turunkan jadi tambah. Karena di sini kita butuh tanda tambah. Yang terakhir S-nya kita turunkan jadi A supaya bisa turun menjadi angka 7. Tuh. Yang kedua pohonnya itu sama. Ini sebenarnya sama ya. Makanya kan di sini adalah kalimat yang mempunyai lebih dari satu pohon. Jadi dia bisa menghasilkan lebih dari satu pohon seperti ini. Hanya beda arah. Di sini SOS-nya ada di kanan. Di sini SOS-nya ada di kiri. Sebenarnya hasilnya sama. Nah, sebuah kalimat yang mempunyai lebih dari satu pohon sintaks disebut kalimat ambigu. Nah, ini kalimatnya ini ambigu. Jadi yang benar tuh yang mana? Dua-duanya benar gitu. Nah, makanya dibilangnya ambigu. Grammar yang menghasilkan paling sedikit sebuah kalimat ambigu disebut grammar ambigu. Lanjut. Oke, ada metode parsing. Metode parsing itu ada 2. Yang pertama ada top down. Top down itu parsing dimulai dari simbol awal S sampai kalimat X. Maksudnya di sini adalah kita mengerjakannya itu dimulai dari yang ruas kiri tadi ke kanan. Jadi contoh parsing tadi itu adalah contoh-contoh dari top down karena kita mulai dari ruas kiri untuk mendapatkan ruas kanan. Sedangkan untuk bottom up itu kebalikannya. Parsing dimulai dari kalimat X sampai di simbol awal S. Jadi dimulainya dari ruas kanan ke ruas kiri. Ada parsing top down menggunakan metode brute force. Jadi kelas metode parsing yang menggunakan produksi alternatif jika ada ketika hasil penggunaan sebuah produksi tidak sesuai dengan simbol input. Penggunaan produksi sesuai dengan nomor urut produksi. Jadi, metode brute force atau algoritma brute force itu masuk ke dalam parsing top down. Brute force itu adalah algoritma yang mencari kemungkinan-kemungkinan yang ada. Jadi, kalau misalnya kita salah jalan, kita gunakan alternatif jalan yang lain. Seperti itu intinya. Oke, di sini ada contoh untuk top down menggunakan brute force. Diberikan grammar G, itu ada S. S ini adalah ruas kiri produksinya. Dengan ruas kanan produksinya itu ada A kecil, A besar, D kecil, atau A kecil, B besar. Kemudian ada ruas kiri A menghasilkan ruas kanan B atau C kecil. Ada ruas kiri B yang menghasilkan ruas kanan C kecil, C kecil, D kecil, atau D kecil, D kecil, C kecil.
Gunakan metode brute force untuk melakukan analisis sintaks terhadap kalimat X sama dengan ACCD. Nah, kalimat ini yang akan kita cari menggunakan parsing top down. Jadi bagaimana si pohon parsing dari kalimat ini bisa menghasilkan kalimat si ACCD ini. Kita mulai. Yang pertama, gunakan produksi S pertama. Ya, yang pertama kali kita gunakan adalah si S. S ini yang paling pertama digunakan dalam pohon parsing. Ini nilai awalnya. Hasilnya itu masih kosong karena masih hanya simbol awalnya saja. Kemudian inputnya juga masih kosong. Dan sisa kalimat yang kita cari itu masih ACCD. Penjelasannya diawali dengan simbol awal S. Iya, jadi kita awali simbolnya dengan S di awal. Yang kedua, langkah kedua, masukkan produksi S yang pertama yaitu A kecil, A besar, D kecil. Nah, jadi si S ini punya hasil produksi itu ada dua. Yang pertama A kecil, A besar, D kecil, atau yang kedua adalah A kecil, B besar. Nah, yang pertama kali kita masukkan adalah langkah pertamanya itu untuk produksi yang pertama, yaitu A kecil, A besar, D kecil. Jadinya seperti ini. Nah, setelah kita masukkan produksi yang pertama itu, hasilnya adalah A. Hasil di sini adalah berupa simbol terminal yang akan menghasilkan si kalimat ini. Tuh, jadi yang pertama kita dapat hasilnya itu adalah A kecil. A. Kemudian yang di input pertama kali itu memang A. Ya kan? A. Nah, sisanya yang kita cari itu adalah C, C, D. Penjelasannya, hasil sama dengan input. Nah, kebetulan hasilnya sama dengan input. Oke, langkah kedua ini benar. Ya, langkah ketiga, masukkan produksi A besar yang pertama yaitu B. A besar yang pertama yaitu B. Ya, jadi kita masukkan di sini ada A besar, kita turunkan B-nya. Jadi B. Oke, hasil yang kita dapat adalah A kecil, B kecil. Nah, inputnya itu adalah harusnya A kecil, C kecil karena karakter yang kedua itu adalah C kecil. Jadi inputnya harusnya A kecil, C kecil. Nah, sisanya itu C kecil, D kecil. Penjelasannya, hasil tidak sama dengan input. Nah, hasilnya tidak sama dengan input yang seharusnya. Maka langkah ini salah. Nah, maka langkah ini itu dinyatakan salah. Selanjutnya, langkah yang keempat, mengganti produksi A dengan karakter lain. Nah, di sini produksi A itu bukan hanya memproduksi B tapi C. Nah, jadi kita ganti si A besar ini menjadi C. Hasilnya itu adalah A, C. A, C. Inputnya juga AC karena huruf pertama dan huruf kedua adalah AC. Sisanya CD. Penjelasannya, hasil sama dengan input. Oke, langkah di sini benar karena hasilnya yang kita dapat sama seperti inputnya dari kalimat ACCD. Langkah selanjutnya, hasilnya A, C, D yang kita dapat. A, C, D. Inputnya A, C, C karena huruf ketiganya itu C, jadi A, C, C. Sisanya itu D. Penjelasannya, hasil tidak sama dengan input. Oke, hasil yang kita dapat A, C, D itu tidak sama dengan input yang seharusnya. Harusnya itu kita inputnya A, C, C. Tidak ada lagi karakter yang bisa diturunkan, maka langkah ini salah. Nah, karena tidak ada lagi simbol non-terminal yang bisa diturunkan, karena di sini sudah huruf terminal semua. Jadi langkah ini salah. Harusnya kan kita mencarinya ACCD, tapi di sini kita baru dapatnya ACD. Jadi langkah ini salah. Oke, kita gunakan langkah yang lain. Langkah selanjutnya, masukkan produksi S yang kedua, yaitu A kecil, B besar. Oke. S punya hasil produksi satu lagi, yaitu A kecil, B besar. Jadi kita pakai langkah yang kedua, yaitu A kecil, B besar. Karena langkah yang pertama atau kemungkinan yang pertama tadi itu sudah salah. Jadi kita gunakan kemungkinan yang lain. Hasilnya adalah A kecil, inputnya harusnya A kecil, betul. Sisanya adalah C, C, D. Oke, penjelasan hasil sama dengan input. Hasil sama dengan input. Jadi langkah ini benar.
Selanjutnya, masukkan produksi B besar yang pertama yaitu CCD. S menjadi A kecil B besar, B-nya kita masukkan yang pertama. Ini B, produksi yang pertama itu CCD. Jadi kita input CCD, kita masukkan CCD. Hasilnya AC, AC. Inputnya juga AC, benar ya. Karakter pertama itu A, karakter kedua C. Sisanya CD. Penjelasan. Hasil sama dengan input. Karakter berikutnya adalah simbol terminal. Oke, karakter selanjutnya. Ini masih sama. Hasilnya A, C, C. A, C, C. Kita input karakter selanjutnya itu maksudnya yang ini. Kemudian inputnya ACC. Benar, karakter ketiga yang harusnya kita input adalah C. Sisanya D. Penjelasan. Hasil sama dengan input. Betul, hasil sama dengan input. Karakter berikutnya adalah simbol terminal. Oke. Lanjut. Ini masih sama dengan karakter terakhir yang kita masukkan. Hasilnya A, C, C, D. Inputnya sama A, C, C, D juga. Karakter terakhirnya adalah D. Sisanya kosong, berarti sudah habis, sudah tidak ada karakter yang dicari lagi. Penjelasannya hasil sama dengan input. Ini hasil sudah sama dengan input, yaitu ACCD, karakter yang kita cari. Jadi langkah ini sukses. Jadi brute force itu seperti itu. Jadi kita tuh mencari langkah-langkah atau kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Gitu. Jadi kalau misalnya langkahnya salah, kita harus cari kemungkinan yang lain atau langkah yang lain. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan cara mengerjakan parsing top-down dengan contoh yang lain. Ya, berikut saya akan contohkan bagaimana cara mengerjakan parsing dengan metode top-down. Di sini saya sudah punya soal. Soalnya itu ada S menjadi E, kemudian E menjadi T ditambah E, atau T. Yang ketiga ada T menjadi F dikali T, atau F. Yang terakhir ada F menjadi buka kurung E, tutup kurung, atau I. Nah, kalimat yang akan dicari top down-nya itu adalah ini. Yaitu I dikali I ditambah buka kurung, I plus I tutup kurung. Oke, kita mulai. Dimulai dari S. Kita mulai dari S. Di sini S. Kemudian S menjadi E. S menjadi E. Setelah itu dari E itu bisa menjadi T plus E atau T. Karena di sini soalnya ada tanda plusnya, maka saya pilih untuk T plus E. Jadi sini ada 3. T plus E. Di sini ada T. Kemudian di sini plus, di sini E. Nah, di sini kita sudah dapat tanda plus. Plusnya di sini ada 2. Kita ambil salah satunya saja. Kita ambil T-nya ini yang tengah ini. Sebentar, kita tandai dulu. Oke, plus yang pertama. Kemudian T di sini bisa menjadi F kali T. Kebetulan di sini ada kali. Di Oke. Sini F dikali T. Nah, di sini kita sudah dapat F kali T. Kemudian supaya turun menjadi I, F-nya kita langsung turunkan jadi I. Ini F bisa langsung jadi I.
F itu jadi I kecil, kemudian T-nya kita ubah menjadi F supaya bisa turun menjadi I. Ini jadi F, kemudian F-nya kita turunkan lagi jadi I. Nah, di sini kita sudah dapat, kita tandakan. Di sini kita sudah dapat I dikali I dikali I ditambah. Nah, sekarang berarti sisanya adalah untuk buka kurung I plus I tutup kurung. Nah, di sini ada E di sini kita turunkan menjadi T. Saya mau turunkan E-nya menjadi T supaya bisa T-nya ini jadi F dan F menjadi buka kurung E tutup kurung. Jadi di sini kita turunkan lagi menjadi F. Kemudian F-nya turun menjadi di sini buka kurung, sini E, di sini tutup kurung. Oke, berarti kita sudah ketemu untuk kurungnya, buka kurung dan tutup kurung. Yang sisanya adalah dalamnya. Dalam tutup kurungnya ini ada I plus I. Nah, jadi di sini kita tandai dulu. Di sini kurungnya sudah dapat. Sini juga kurungnya sudah dapat. Nah, tinggal huruf E ini kita ubah menjadi I plus I. Jadi E kita turunkan menjadi T plus E. T plus E. Di sini jadi T, di sini jadi plus, di sini jadi E. Kemudian T-nya turun jadi F. T-nya turun jadi F. Kemudian F-nya turun menjadi I. I. Nah, kita sudah dapat I-nya. Dan tanda plus. Yang tersisa hanya satu lagi I. Oke, di sini E-nya kita turunkan jadi T. Kita turunkan jadi T. Kemudian T-nya turun lagi menjadi F. Oke, kemudian F-nya kita turunkan lagi menjadi I. Nah, kita sudah dapat I-nya. Nah, jadi kita sudah dapat untuk I dikali I ditambah buka kurung I plus I tutup kurung. I dikali I ditambah buka kurung I plus I tutup kurung. Oke, jadi begitu cara mengerjakan parsing menggunakan top down. Nah, ini ada yang terakhir parsing bottom up. Sini ada contoh. Ada S ruas kirinya, ruas kanannya itu ada A kecil, A besar, B besar, E kecil. Kemudian ada A menghasilkan A besar, B kecil, C kecil, atau B kecil. B besar menghasilkan A kecil atau D kecil. Ini ada dua contoh. Soalnya itu adalah yang ini. Yang paling atas.
Dari kalimat ini kita harus mengubahnya menjadi huruf-huruf yang ada di ruas kirinya. Gitu. Oke, kita mulai. D kecil kita ubah menjadi, ini D kecil, kita ubah menjadi B. Oke, D kecil adalah turunan dari si B, jadi kita ubah menjadi B. Kemudian ada D kecil lagi, sama, kita ubah jadi B. Nah, yang terakhir ada A kecil, A besar, B besar, E kecil. Di sini A kecil, A besar, B besar, E kecil itu adalah turunan dari S. Jadi kita ubah menjadi S. Jadi kalimat untuk yang pertama ini hasilnya adalah B, B, S. Oke, yang kedua, ini kalimatnya. Yang pertama kita cari B kecil. B kecil itu ini, ada dua ya, tapi yang sendiri hanya ini. Itu turunan dari A. Jadi B kecil kita ubah ke A. Ini ada B kecil lagi, kita ubah ke A. Kemudian ada A kecil. A kecil itu ini, turunan dari B. Jadi kita ubah menjadi B besar. Yang terakhir ada A kecil, A besar, B besar, E kecil. Sama ya, huruf S ubahnya. Jadi dari kalimat yang kedua ini, hasilnya adalah A besar, B besar, S besar. Jadi sebenarnya kalimat ini, kalau diturunkan, hasilnya seperti ini. Jadi ini kebalikannya. Jadi kalimat ini adalah kalimat turunannya yang dirubah menjadi induknya. Nah ini, gitu. Nah ini adalah contoh mengerjakan menggunakan bottom up. Di sini ada soal seperti ini, diagram seperti ini. Ruas kirinya S menghasilkan A kecil, A besar, B besar, E kecil. Kemudian ada ruas kiri A menghasilkan A besar, B kecil, C kecil, atau B kecil. Kemudian yang terakhir ada B, B besar menghasilkan A kecil atau D kecil. Nah, di sini ada kalimat yang akan kita cari menggunakan bottom up. Jadi hasil dari kalimat ini harus berupa huruf-huruf yang ada di ruas kiri. Seperti ini. Di sini ada A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, A kecil, dan E kecil. Oke, untuk bottom up itu mengerjakannya tidak selalu dari yang paling kiri atau paling kanan. Bisa dimulai dari tengah-tengah juga, tergantung bagaimana kalimat ini bisa menghasilkan huruf atau simbol yang ada di ruas kiri seperti ini. Oke, di sini ada E kecil. E kecil itu hanya ada di sini. Berarti kita harus ubah si E ini supaya bisa menjadi S. Oke, di sini ada A. Kita ubah A-nya dulu. Kita ubah menjadi A, B, B, C. A kecil adalah turunan dari B besar. Jadi A kecilnya kita ubah jadi B besar, kemudian E. Nah, selanjutnya kita sudah dapat B besar, E kecil. Ada B besar, E kecil. Oke, selanjutnya harusnya sebelum B itu adalah A besar. A besar itu dari sini, A, B, C atau B. Berarti B ini yang kita rubah menjadi A besar, supaya bisa menghasilkan A, B, C. Jadi sini A kecil, B-nya kita ubah jadi A besar, kemudian B kecil, C kecil, B besar, E kecil. Nah, di sini kita sudah dapat ABC. Kita ubah ABC-nya. ABC adalah turunan dari A besar. Jadi sini A kecil, A besar, B besar, E kecil. Nah, yang terakhir kita ubah adalah ini. Ini menjadi huruf S. Jadi kalimat A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, A kecil, E kecil itu hasilnya adalah S. Jadi hasil dari kalimat ini menjadi ruas kirinya ternyata menjadi huruf S. Sekian untuk materi pertemuan 3 teori bahasa dan otomata.
Terima kasih, selamat sore.